Otak manusia, sesuatu yang bisa menciptakan mahakarya seni, bisa juga memecahkan misteri alam semesta yang paling rumit. Tapi, otak yang sama persis juga bisa loh bikin kesalahan-kesalahan fatal yang akibatnya bisa jadi bencana. Nah, kali ini kita akan coba selami kenapa sih mesin super canggih di kepala kita ini sering banget bikin kesalahan yang berbahaya. Kedengarannya kayak plot film Hollywood ya, tapi ini bukan fiksi sama sekali. Pertanyaan ini tuh nyata dan pernah membawa kita ke satu momen genting dalam sejarah di mana satu aja kesalahan berpikir bisa melenyapkan peradaban manusia. Namanya Stanislav Petrov. Coba deh bayangin kalian ada di posisinya. Alarm tiba-tiba meraung-raung, sistem satelit Soviet ngasih peringatan kalau ada serangan rudal dari Amerika. Semua protokol, semua perintah udah jelas banget, serang balik sekarang juga. Tapi dia berhenti, dia mikir, serangan pertama kok cuma 5 rudal? Secara strategis ini aneh banget. Akhirnya, dengan pertaruhan yang luar biasa besar, dia menyimpulkan kalau ini pasti sistemnya lagi error. Dan dia benar, satu momen pemikiran kritis itu benar-benar mencegah kiamat nuklir. Kisah Petrov tadi nunjukin betapa krusialnya berpikir jernih itu kan? Tapi pertanyaannya, kenapa kita sering banget gagal melakukannya? Yuk kita anggap aja kesalahan-kesalahan ini sebagai gangguan atau glitch bawaan di dalam mesin mental kita. Nah, kutipan ini keren banget karena benar-benar merangkum paradoks kita sebagai manusia. Otak yang sama yang bisa mengirim orang ke bulan, sering banget gagal bikin keputusan sederhana soal keuangan atau kesehatan pribadi. Inilah kontradiksi yang akan kita bedah sama-sama. Gini deh, coba bayangin otak kita itu kayak komputer super canggih, tapi secanggih apapun hardware-nya, tetap butuh software yang benar buat jalan dengan mulus kan? Nah, gangguan kognitif ini ibarat bug bawaan di software otak kita. Ini tuh semacam jalan pintas berpikir yang salah, yang seringnya malah membawa kita ke kesimpulan yang berbahaya. Oke, sekarang kita lihat gimana glitch internal ini bisa menyebabkan bencana yang ironisnya kita ciptakan sendiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana niat yang paling baik sekalipun, kalau nggak dibarengi pemikiran matang, bisa jadi jalan tol menuju malapetaka. Ya, Anda nggak salah dengar, burung gereja. Jadi, dalam kampanye 4 hama yang digagas Mao, burung-burung kecil ini dituduh mencuri hasil panen gandum. Logikanya kan kelihatannya simpel banget ya. Basmi burungnya, selamatkan panennya. Ini contoh sempurna dari solusi yang kelihatannya jelas banget, padahal sebenarnya mengabaikan konsekuensi lain yang nggak terduga. Nah, ini dia nih logika super cacat yang ada di baliknya. Coba kita pecah ya. Premis pertama, pokoknya kita harus bertindak. Premis kedua, nah ini kan sebuah tindakan. Kesimpulannya, ya sudah, berarti ini harus kita lakukan. Cacatnya di mana? Di asumsi kalau melakukan apa saja itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Keinginan untuk kelihatan tegas itu mengalahkan akal sehat, dan akhirnya menjebak kita untuk melakukan hal-hal bodoh. Jadi, apa yang terjadi waktu burung gereja hampir punah? Justru hama yang sesungguhnya, yaitu belalang, malah berpesta pora. Nggak ada lagi predator alami mereka. Populasi belalang meledak dan melahap hasil panen dalam skala yang jauh lebih besar dari yang dimakan burung gereja. Dan inilah harga yang harus dibayar. Puluhan juta nyawa melayang. Satu kesalahan berpikir yang didorong oleh silogisme politisi tadi berkontribusi pada salah satu bencana kelaparan paling parah dalam sejarah manusia. Ini jadi pengingat yang mengerikan banget tentang betapa mematikannya sebuah ide buruk. Ternyata glitch kognitif kita ini nggak cuma bisa merugikan diri sendiri, tapi juga bisa dimanfaatkan sama orang lain. Sekarang kita beralih untuk melihat gimana kelemahan kita pada cerita bisa dijadikan senjata untuk memanipulasi kita. Otak kita itu suka banget sama cerita. Sebuah kisah pribadi yang emosional dan jelas itu jauh lebih gampang menembus filter kritis kita daripada data statistik yang kering dan membosankan. Nah, ini disebut kekeliruan anekdotal, dan para pengiklan itu jago banget memanfaatkannya. Mungkin ada yang ingat sama iklan Lipitor ini? Pfizer menghabiskan ratusan juta dolar untuk kampanye ini. Di iklan ini, kita lihat Robert Jarvik yang disebut-sebut sebagai penemu jantung buatan, seorang dokter yang terpercaya, lagi asyik mendayung sambil cerita pengalaman pribadinya. Kelihatan meyakinkan banget kan? Sangat menyentuh. Tapi, coba kita lihat faktanya. Ini dia penipuannya. Setiap elemen penting dari iklan itu ternyata menyesatkan. Dia bukan dokter yang punya izin praktek, dia belum pernah pakai obat itu sebelumnya, dia bahkan bukan satu-satunya penemu jantung buatan, dan yang paling parah, dia bahkan nggak mendayung perahu itu.
Mereka menjual cerita, bukan fakta. Dan berhasil, penjualan Lipitor meroket. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau otak kita punya glitch. Kita udah lihat bagaimana glitch itu bisa bikin bencana dan gimana glitch itu bisa dieksploitasi. Terus, sekarang gimana dong? Jawabannya ada pada pemahaman cara kerja otak kita sendiri. Gangguan-gangguan ini tuh sebenarnya nggak acak. Mereka datang dari yang namanya heuristik atau jalan pintas mental. Heuristik ini dulu sangat berguna bagi nenek moyang kita, di mana keputusan sepersekian detik bisa berarti hidup atau mati. Masalahnya, di dunia modern yang super kompleks ini, jalan pintas yang sama seringkali malah membawa kita ke jurang. Nah, psikolog Daniel Kahneman memberikan kerangka yang bagus banget nih. Ada sistem satu, ini autopilot kita. Kerjanya cepat, berdasarkan insting. Lalu ada sistem dua, ini pilot sadar kita. Dia analitis, kerjanya pelan, dan butuh usaha. Kesalahan terjadi ketika kita membiarkan sistem satu mengambil alih situasi yang sebenarnya butuh kendali dari sistem dua. Jadi tujuannya bukan untuk jadi robot yang nggak punya emosi, bukan sama sekali. Tujuannya adalah untuk sadar diri. Kita perlu belajar mengenali kapan si autopilot kita ini, yang gampang banget termakan cerita atau logika ngawur, mau bikin kesalahan. Dan secara sadar, mengaktifkan si pilot analitis kita untuk mengambil alih kendali. Terus gimana caranya? Ya, dengan melatih kebiasaan-kebiasaan ini. Daripada langsung bereaksi secara impulsif, coba berhenti sejenak, tarik napas. Daripada langsung percaya sama cerita yang menarik, coba deh pertanyakan dulu. Tanyakan pada diri sendiri dan orang lain pertanyaan paling mendasar. Buktinya apa? Di dunia yang dibanjiri informasi dan misinformasi seperti sekarang, kemampuan untuk berhenti sejenak, mengevaluasi, dan berpikir secara analitis itu bukan lagi sebuah kemewahan. Ini adalah skill bertahan hidup yang sangat penting. Ini adalah software yang kita butuhkan untuk menjalankan hardware luar biasa di kepala kita dengan benar. Saya mau tutup dengan pertanyaan ini. Kita semua pasti punya keyakinan yang kita anggap benar begitu saja. Padahal berpikir kritis yang sesungguhnya itu dimulai dari diri sendiri. Jadi tantangannya adalah, coba temukan satu keyakinan kuat yang Anda pegang, dan secara aktif, carilah bukti-bukti terbaik yang justru menentangnya. Apa yang mungkin Anda temukan bisa jadi akan sangat mengejutkan.